bahwa Taurat dan Injil yang sekarang ada di dalam kitab yang bernama Holy Bible atau Alkitab itu sudah tidak sama sebagaimana Taurat dan Injil yang pernah Allah turunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa atau Yesus alaihissalam, karena di dalamnya sudah mengalami tahrif, sudah mengalami interpolasi, sudah dikotori oleh tangan-tangan kotor orang Yahudi dan para penulisnya. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didit Yuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam video kali ini, saya mau mengomentari sebuah video, dua buah video ding. Jadi dari seorang dokter, seharusnya ya dokter ini ngurusi pasien atau orang sakit lah ya, apalagi di masa pandemi ini. Tapi malah sibuk bahas Alkitab. Nah, apa yang dia katakan? Mari kita menyimak video yang pertama ini. Bahwa Taurat dan Injil yang sekarang ada di dalam kitab yang bernama Holy Bible atau Alkitab itu sudah tidak sama sebagaimana Taurat dan Injil yang pernah Allah turunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa atau Yesus alaihissalam, karena di dalamnya sudah mengalami tahrif, sudah mengalami interpolasi, sudah dikotori oleh tangan-tangan kotor orang Yahudi dan para penulisnya. Mudah-mudahan jawaban ini bermanfaat untuk meneguhkan akidah dan tauhid kita. Nah, di video yang pertama ini, beliau mengatakan, Pak Dokter ini mengatakan bahwa Taurat yang diturunkan kepada Musa dan Injil yang diturunkan kepada Isa atau Yesus itu sudah tidak murni lagi. Jadi sudah dikotori oleh tangan manusia. Benarkah? Siapa yang merubah? Di mana? Kapan, bagian mana saja yang diubah? Jadi ini harus dijawab dulu sebelum memberikan kesimpulan bahwa Alkitab sudah diubah dan tidak murni lagi. Ngomong-ngomong, setelah beliau mengatakan bahwa Alkitab sudah diubah-ubah, atau ya bahasa sehari-harinya bisa dikatakan bahwa sudah dipalsukan lah ya. Tapi di video yang kedua, justru beliau ini mengutip ayat Alkitab di dalam Yohanes 16 ayat 13. Katanya dipalsukan, tapi masih dikutip. Gimana sih dokter ini? Mari kita lihat video yang kedua. Dengan demikian, sudah jelas bagi kita bahwa yang dimaksud roh kebenaran pada Yohanes pasal 16 ayat 13 itu adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan bukan Roh Kudus. Kemudian pada ayat yang ke-14 disebutkan, maka ia akan memuliakan aku karena ia akan mengambil daripada hak aku, lalu ia mengabarkannya kepadamu. Ini jelas bahwa kata ia pada ayat ini menunjukkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan bukan kepada Roh Kudus. Nah, menurut orang Kristen, Roh Kudus itu adalah Yesus itu sendiri. Jadi bagaimana mungkin Yesus akan memuliakan dirinya sendiri? Tetapi jika ia pada ayat yang ke-14 ini diartikan dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sangat tepat, karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap orang Islam mendengar nama Nabi, nama Rasul disebut, termasuk Nabi Isa atau Yesus alaihissalam, hendaknya disambut dengan ucapan alaihissalam, artinya semoga kesejahteraan terlimpah atasnya. Dan kemudian kalimat selanjutnya yang berbunyi, ia akan mengambil daripada hak aku lalu mengabarkan kepadamu. Memiliki pengertian Nabi Isa atau Yesus alaihissalam menyerahkan tugas kenabian dan kerasulannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, sepertinya saya lihat Pak Dokter ini sudah mulai lupa-lupa ingatan ya. Karena tadi mengatakan sudah diubah, palsu, tapi kok sekarang malah dikutip sebagai pembenaran atas nubuatan nabinya gitu loh. Nah, kenapa begitu? Kan sudah dipalsukan, sudah tidak murni lagi, tapi kenapa masih dikutip-kutip? Jangan gini ya, kalau nggak menguntungkan dibilang dipalsukan, tapi kalau ayat yang menguntungkan diambil, kemudian dikutip, oh ini nubuatan untuk nabi saya. Ya nggak bisa seperti itu gitu. Nah, benarkah roh kebenaran di dalam Yohanes 16 ayat 13 ini adalah untuk Muhammad, nabinya Pak Dokter ini?
Mari kita melihat kebenarannya. Kata roh kebenaran di dalam bahasa Yunaninya adalah pneumates aletheas, yaitu spirit of the truth. Nah, kata ini tidak pernah dipakai untuk pribadi seseorang atau manusia, tetapi selalu dipakai di dalam Alkitab untuk Roh Kudus atau Roh Allah. Kenapa? Karena, jadi gini ya, kalau kita belajar bahasa Yunani itu unik. Jadi bahasa Yunani itu punya 3 gender. Ada feminin, maskulin, dan neuter. Nah, pneuma ini gendernya adalah neuter. Jadi neuter itu sebenarnya tidak bergender. Dan yang tidak bergender di dalam Alkitab itu adalah Allah dan Roh Kudus. Jadi inilah yang tidak bergender. Saya mau tanya kepada Bapak dokter ini, nabi Anda bergender atau enggak? Atau bahasa kerennya gini, nabi Anda berjenis kelamin atau enggak? Karena pneumates aletheas ini tidak punya jenis kelamin alias neuter. Nah, kemudian pertanyaan saya yang kedua, nabi Anda roh atau manusia? Karena pneuma ini adalah untuk roh, bukan untuk manusia. Nah, jadi blunder kan? Makanya kalau tidak mengerti Alkitab, tidak usah mengutip-ngutipnya, tidak usah membahas. Jadi saran saya, Pak Dokter, urus saja orang sakit, urus saja pasien. Apalagi di masa pandemi ini, banyak orang yang membutuhkan dokter. Nggak usah sibuk membahas Alkitab, nanti jadi lupa terhadap kewajibannya sebagai dokter. Sekian dari saya, semoga ini mencerahkan kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.